Halo guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Mobil travel tidak boleh masuk menjemput penumpang ke dalam bandara. Saya harus naik mobil lain dulu keluar bandara, ongkosnya 20.000. Sedangkan ongkos perjalanan Padang Lubuk Sikaping Rp100.000 per orang. Di sana di luar pagar bandara, mobil travel yang akan ke Lubuk Sikaping sudah menunggu. Untunglah penumpangnya sudah penuh, bisa langsung berangkat, tidak harus keliling lagi menjemput penumpang lain. Perjalanan etape kedua selama 2,5 sampai 3 jam dari Padang ke Bukit Tinggi, segera dimulai. Ternyata saran teman saya di Batam untuk memilih perusahaan mobil travel ini, oke juga, pelayanannya ramah, dan tidak kebut-kebutan. Tidak driver mobil travel ini saja yang ramah, awak kabin pesawat, petugas bandara, porter, udah driver yang antri di bandara, juga ramah-ramah. Sungguh saya bangga melihat pencapaian sadar wisata yang telah dicapai warga masyarakat di bumi Minang tercinta ini. Kalau begini semua saya yakin, arus wisatawan yang berkunjung ke negeri ini kelak akan membludak. Saya bisa berkeyakinan seperti ini, karena di Batam, saya juga adalah buruh di sektor pariwisata. Saya sungguh menikmati perjalanan darat Padang Bukit Tinggi ini. Jalannya mulus tidak berlobang, cuaca cerah sehingga jelas melihat keindahan pemandangan di sepanjang jalan. Yang paling saya nikmati adalah di saat melewati jalan yang menembus hutan lebat yang masih banyak terdapat di sepanjang perjalanan. Hijaunya pepohonan di kiri kanan jalan terasa sangat menyejukkan mata dan hati. Melihat pemandangan hijau alami seperti ini mata terasa segar, rasa sejuk turun pelan-pelan dari ubun-ubun merambat ke hati dan ke seluruh tubuh, adem, teduh dan tenang. Terasa saya sangat membutuhkan relaksasi seperti ini. Karena di Batam selama belasan bahkan puluhan tahun, setiap harinya saya hanya melihat hutan beton seperti ini. Karena tempat kerja saya yang berada di daerah Nagoya. Setiap hari melihat hutan beton membuat jiwa jadi kering, gersang dan tandus. Tak terasa perjalanan telah sampai di air terjun Lembah Anai. Air terjun yang terletak persis di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini adalah salah satu objek wisata terkenal di Sumatera Barat. Di saat cuaca cerah seperti hari ini, air terjun ini terlihat jatuh anggun gemulai. Namun kadang-kadang dia mengamuk membabi buta dengan sangat brutalnya, menumpahkan berjuta-juta liter air keruh ke jalan di bawahnya. Kalau sudah begini ceritanya tidak seorang pun berani melintas, alhasil akan terjadi macet panjang di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini. Untunglah kejadian seperti ini jarang-jarang terjadi. Bukit Tinggi persis seperti namanya. Tempatnya memang tinggi, jalan ke sana tidak henti-hentinya menanjak dan mendaki. Sampai di Padang Panjang, menanjak dan mendaki lagi.
kali ini lebih tinggi. Akhirnya kami sampai di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kami beristirahat dulu di rest area yang ternyata adalah sentra penjualan kerupuk Sanjay. Masing-masing perusahaan mobil travel punya langganan tokonya sendiri. Bukit Tinggi juga terkenal sebagai kota Sanjay. Sanjay walaupun oleh orang Minang disebut karupuak, sebenarnya dari segi pembuatannya adalah sejenis keripik singkong. Asal mula kata Sanjay adalah nama sebuah jalan atau daerah di utara kota Bukit Tinggi. Jalan Sanjay ini terletak di Kelurahan Manggis Gantiang, kota Bukit Tinggi. Di sini di tahun 70-an, ada 3 orang ibu-ibu atau amai-amai yang mulai merintis usaha jualan keripik singkong. Usaha mereka viral dan sukses besar, yang kemudian menginspirasi warga lain di sekitar Jalan Sanjay untuk ikut memproduksi keripik singkong. Karenanya keripik singkong asal daerah ini kemudian hari terkenal dengan sebutan karupuak Sanjay. Uniknya, nama Sanjay pun akhirnya menjadi sebutan umum untuk jenis keripik singkong asal Bukit Tinggi ini. Setelah sholat, saya memesan seporsi sate Padang. Di sini mereka menyebutnya sate saja tanpa ada tambahan kata Padangnya. Ternyata rasa lapar adalah lauk yang terenak. Dalam hitungan menit sate ludes tidak tersisa. Setelah semua kenyang, perjalanan etapa terakhir dilanjutkan. Di perjalanan kali ini udah driver tampak sangat sibuk. Tidak henti-hentinya dia membanting setir ke kiri dan ke kanan. Saya sudah pernah menempuh jalan darat dari Medan sampai ke Jakarta dan Yogyakarta. Ruas jalan yang paling sadis dan ekstrim tikungannya adalah ruas jalan di antara Bukit Tinggi ini sampai ke Padang Sidempuan. Sopir-sopir bakalan keringatan dan dijamin nggak sempat ngantuk jika lewat jalur ini. Jalan ini sudah ada semenjak zaman Belanda, dan ditingkatkan terus kualitasnya di masa-masa selanjutnya. Jalan ini dahulu pertama kali dibuat Belanda pada tahun 1916, bersamaan dengan pembuatan jalan lain yang menghubungkan 3 kota di saat itu, yaitu Medan, Padang, dan Palembang. Tentu saja mereka tidak membangun jalan ini untuk kelancaran transportasi kita warga pribumi. Melainkan semata-mata untuk kemudahan mereka memobilisasi pasukan dan mengangkut komoditas hasil bumi kita dari pedalaman ke kota. Butuh 22 tahun bagi Belanda untuk menyiapkan jalan ini. Di tahun 1964 jalan ini termasuk dalam program mega proyek nasional Presiden Soekarno. Yaitu pembangunan jalan lintas Sumatera sepanjang 2.400 km. Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan program mega proyek jalan lintas Sumatera yang telah digagas di zaman Orde Lama tersebut. Peningkatan pembangunan jalan ini mulai dari Pelita 1 sampai akhir Pelita 3. Di zaman Orde Barulah jalan ini mulai diaspal pakai aspal ready mix seperti ini. Saat ini jalan ini telah termasuk jaringan Jalan Asia atau Asian Highway Network dengan nama AH25.
Perjalanan menyusuri punggung pegunungan Bukit Barisan menuju pedalaman Sumatera ini memang sangat mengesankan. Letaknya yang tinggi dari permukaan laut, menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi pula. Akibatnya tidak ada 1 inci pun tanah di sini yang tidak ditumbuhi tanaman. Hijau, hijau di mana-mana, hijau, sejuk, segar. Mengemudikan mobil di jalan 2 arah sempit yang penuh tikungan tajam di sini butuh keahlian khusus. Seperti ini, tidak mungkinlah mobil minivan yang ringan bisa mengekori truk bermuatan berat yang lambat selamanya. Pastilah harus dilewati, cuma saja melewatinya harus pada saat yang pas. Di saat dan di tempat yang tepat, dalam hitungan detik harus segera diselesaikan. Terlambat sedetik, mobil bisa adu kambing, rumah sakit tantangannya. Setelah 2 jam lebih menyusuri punggung pegunungan Bukit Barisan, akhirnya sampailah kami di kota Lubuk Sikaping. Kota ini telah banyak berubah. Makin cantik dan makin imut, cuma Bukit Gadang saja yang tampaknya masih seperti yang dulu. Saya tidak akan berhenti di sini, karena saya masih harus melanjutkan perjalanan lagi belasan kilometer ke utara ke kampung istri saya. Padahal kampung saya cuma 3 kilometer saja dari pusat kota ini. Begitulah adatnya orang Minang, lelaki yang sudah berkeluarga, akan tinggal di rumah istri, bukan di rumah ibunya. Demikianlah video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, salam.